wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Hendra selaku Ketua Dewan Pengurus Area Kabupaten Bogor beserta jajarannya. Yang kami hormati Mbak Nur Sifa selaku pemateri di agenda pelatihan Kanva malam ini. Assalamualaikum Mbak Sifa. Apakah sudah bergabung? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan peserta pelatihan Kanva yang insya Allah kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama pada agenda pelatihan Kanva bersama Mbak Nur Sifa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami terus curahkan kepada baginda kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, sebelum kita memulai acara malam hari ini, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda kedua yaitu tilawah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Dharma. Kepada Kang Dharma kami persilakan. Assalamualaikum Kang Dharma. Assalamualaikum Kang Dharma. Bisa. Assalamualaikum Kang Dharma. Belum ada ya? Baik, kita tunggu sebentar ya Bunda-bunda. Seperti Kang Dharma lagi join ternyata. Baik, sebelumnya sebelum tilawah saya sapa-sapa dulu ya untuk bunda-bunda semuanya. Sebelum kita mulai juga dimohon untuk yang belum memberikan nama lengkap di nickname-nya segera karena untuk mencocokkan nama di list peserta. Dan jangan lupa absen karena nanti akan ada door prize siapa yang pertama kali join karena di sana ada waktu joinnya. Jadi insya Allah nanti kami akan memberikan door prize untuk 3 pertanyaan dan 1 orang yang datang duluan sama nanti 1 orangnya susulan. Baik, untuk Kang Dharma, apakah sudah bergabung? Pak Hendra. Assalamualaikum Pak Hendra. Apakah Kang Dharmanya sudah bergabung? Saya nggak bisa. Harusnya udah ini, harusnya udah. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas teh suara saya teh. Kang Dharmanya apakah sudah ada atau gimana Pak? Mau dilanjut dengan Pak Hendra saja tilawahnya? Mengingat waktu sudah.
Mungkin ke sesi selanjutnya dulu aja, Teh. Oke. Iya. Untuk sesi selanjutnya ini kata sambutan Pak Hendra, gimana? Nggak apa-apa, kita kata Udah sambutan dulu, baru nggak apa-apa, tilawah. langsung aja mungkin nanti biar. Oke, Iya. baik, baik. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu kata sambutan sambil menunggu Kang Dharma karena tadi belum join. Kepada Pak Hendra kami persilakan. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini punten suaranya terdengar jelas ya? Itu taksi online nggak, Tat? Terus mau pakai taksi online nggak? Enggak. Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama meskipun lewat Zoom ya. Insyaallah tidak mengurangi rasa kekeluargaan kita. Sallallahu salam semoga senantiasa tercurah ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku umatnya untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Baik, yang saya hormati para pengurus DPA Kabupaten Bogor, alhamdulillah kita semua bisa ya, insya Allah kita ikuti apa dari yang pemateri kita. Dan saya hormati Ibu Nur Ashifa Arif, alhamdulillah beliau insya Allah berbagi ilmunya ya. Ini sebuah kehormatan untuk kita semua bisa mendapatkan ilmunya. Insya Allah nanti kedepannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya rasa memhemat waktu itu saja untuk sambutannya. Silakan untuk dilanjutkan ke materinya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Pak Hendra selaku Ketua Dewan Pengurus Area Kabupaten Bogor untuk sambutannya. Baik, sepertinya ini Kang Dharma lagi ada problem ya. Sepertinya kita lanjut saja ya Bunda-bunda ya. Karena kebetulan Kang Dharmanya masih belum bisa, daripada kita menunggu lama. Takut karena kan di sini banyak yang dari luar juga ya, dan jamnya tidak sama dengan kita, takutnya nanti kemalaman. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti ya, acara materi dari Mbak Nursifah. Assalamualaikum Mbak Nursifah, apakah sudah siap? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Mbak Eka, insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Nursifah. Sebelum kita melanjutkan ke materi, mungkin saya akan menjelaskan dulu ya Mbak Sifa ini dari mana, nama aslinya siapa, kesibukannya apa gitu ya. Baik, nama asli dari Mbak Sifa ini yaitu Mbak Nur Asifa Arif, dan domisilinya tinggal di Bojong Sari, Depok. Untuk kesibukannya itu sendiri, Masya Allah ya Mbak Sifa ya, ibu rumah tangga dengan 3 anak gitu ya, tapi bisa menghasilkan cuan. Masya Allah. Terus kegiatannya mentor kelas Canva dan Instagram dan Canva Affiliate. Nah, mungkin sampai situ dulu untuk perkenalannya. Nanti mungkin bisa dilanjut sama Mbak Sifa ya untuk secara detailnya ya Mbak Sifa ya untuk perkenalannya. Baik, kita lanjut ke acara inti yaitu pemaparan dari materi. Kepada Mbak Sifa dipersilahkan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana? Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Suara saya aman? Kabar baik. Teman-teman bisa dengar suara Insya saya Allah dengan terdengar aman? jelas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman. Oke. Aman, alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Eka yang sudah mengamanahkan saya, untuk percaya pada saya untuk sharing pada malam hari ini. Salam kenal buat semuanya dan terima kasih buat Pak Hendra yang tadi juga sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Teman-teman semua di sini udah pada kenal Canva, udah pada pernah pakai Canva? Sudah. Ya, ada yang sudah atau ada yang belum biar saya tahu nih Sudah. yang mana yang belum Sudah. kenal, yang mana yang sudah kenal. Tapi sedikit. Udah kenal tapi dikit. Oke, iya. Siap. Oke, malam hari ini insya Allah kita akan sedikit belajar tentang Canva, walaupun mungkin sekilas, tapi semoga bisa bermanfaat. Malam hari ini insya Allah kita akan bikin video promosi ya, seperti yang sebelumnya sudah diberitahukan. Oke, sebentar saya akan sharing screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang siaran yang di teteh mana? Layar saya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Sudah aman ya? Oke, siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar nggak kelamaan, biar kita juga bisa lebih banyak waktu untuk tanya jawab nanti ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar desain pakai Canva. Sebenarnya tadi udah dikenalin sama Mbak Eka, tapi izinkan saya perkenalkan kembali. Salam kenal semuanya, nama saya Nur Asifah Arif. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang senang mendesain dengan Canva. Teman-teman bisa panggil saya Siva, boleh panggil saya Mak Siva, Kak Siva, Mbak Siva, Dek Siva, Nak Siva juga boleh ya. Kenapa saya sampai bilang Nak Siva? Karena memang member saya juga udah ada yang sepuh juga, jadi suka ada yang manggil Nak. Ya, manggil Dek juga boleh, manggil Mbak juga boleh. Silahkan seenaknya teman-teman saja. Ya. Dan di sini kesibukan saya seperti yang tadi sudah disebutkan, saya adalah seorang ibu rumah tangga teman-teman sebenarnya ya. Dan saya membuka jasa desain, juga kelola Instagram. Di sini juga menjadi beberapa mentor di kelas desain Canva dan CapCut. Nah, sebenarnya background saya ini bukan desain teman-teman. Saya pertama kali mengenal desain itu justru karena saya itu mencoba membuka online shop gitu, dimana saya membutuhkan Canva, membutuhkan desain untuk promosi produk saya. Saat itu saya hanya reseller dan teman-teman tahu sendirilah ya, kalau reseller pasti kita ngandelin foto dari distributor aja atau dari produsen dari pusat. Sedangkan kalau foto dari pusat itu pasti semua sama. Misalnya kita jualan mukena, pasti mukenanya fotonya sama semua dari pusat. Nah, itu menurut saya kok bosen ya, kok nggak ada suatu branding gitu. Ketika saya ingin membuka online shop, saya pengen dong dikenal sebagai online shopnya saya, walaupun saya membuka berjualan produk tersebut. Akhirnya saya belajar tentang desain di sini. Ya, di sini saya mau bilang, teman-teman yang walaupun bukan basicnya desain, teman-teman juga bisa kok belajar desain ya. Kalau teman-teman serius belajar, teman-teman juga bisa desain. Nggak usah muluk-muluk deh buat buka jasa desain ataupun jasa ke orang lain. Minimal untuk diri kita sendiri. Entah itu untuk promosi, atau untuk membuat presentasi, ataupun yang lain-lainnya. Itu ya. Kalau teman-teman mau kenalan lebih dekat dengan saya, teman-teman bisa main ke Instagram saya di @nurasifa ya, U-nya 2, A-nya 2 juga di belakang, dan juga untuk di Facebook Nur Asifa Arif. Oke, kenalannya sekilas aja, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Nah, sebelum kita menggunakan Canva, teman-teman tuh enaknya adalah menentukan tujuan. Emangnya tujuan kita tuh pakai Canva buat apa sih? Gitu ya. Bermacam-macam sebenarnya. Ada yang menggunakan untuk bisnis online shop, membuat materi
promosi ya, baik itu gambar ataupun video. Ada juga yang ikut untuk belajar kelas online, membuka kelas online ya menggunakan Canva. Ada juga yang memang menggunakan Canva itu untuk jasa desain. Ada yang membuat produk digital ini nanti dia membuat template, membuat elemen-elemen Canva-nya, kemudian dimasukkan ke Canva. Dan juga untuk para pengajar itu bisa menggunakan bahan ajar. Ya, jadi di Canva ini banyak banget yang bisa kita gunakan, bisa kita lakukan. Mau bikin gambar ada, gambarnya juga macam-macam bentuknya. Mau bikin gambar buat banner YouTube, untuk banner di Facebook, atau untuk presentasi, itu juga ada semuanya di Canva. Nah, kalau teman-teman buka Canva lewat ini tampilan lewat PC ya atau lewat laptop, ini seperti ini bagian depannya ya. Di sini di sebelah kiri ada nama kita di sini, kemudian ada menu-menunya, home ini halaman depan yang seperti ini, kemudian ada project ini adalah semua desain-desain kita. Kemudian ada templates ini yang disediakan oleh Canva. Kemudian ada brand, di mana teman-teman bisa upload font, upload warna-warna, dan lain sebagainya. Dan juga ada aplikasi yang terhubung dengan Canva. Ini adalah halaman depan Canva. Ya, nanti kalau teman-teman mau desain, kita bisa klik yang di Create Design ini. Nah, nanti macam-macam lah, ada macam-macam bentuknya, ukurannya, atau kalau mau bikin custom size yang ukurannya khusus, seperti spanduk misalnya ya, itu bisa menggunakan tombol yang ini ya. Ini untuk yang web. Tapi sebenarnya untuk di handphone sendiri dia juga punya tampilan yang tidak beda jauh. Tampilan depannya juga diawali dengan adanya pilihan template ya. Nah, selanjutnya Canva ini loginnya dengan mudah. Bisa login dengan mudah dimanapun, kapanpun. Ya, asalkan teman-teman masukkan dengan akun yang sama. Misalkan kita lowbat handphonenya, kita butuh nih download atau kita butuh ngeprint, itu kita tinggal buka di komputer yang tukang printnya gitu ya, minta downloadkan dari sana dengan akun kita, login dengan email kita, itu kita bisa tetap membuka ya. Jadi nggak hanya terbatas di satu handphone. Bahkan kalau teman-teman punya 2 handphone, itu tidak perlu 2 akun Canva, tapi cukup 1 akun Canva, sharing di 2 handphone itu bisa. Gitu ya. Terus apa aja yang bisa digunakan gitu untuk membuka Canva? Kalau teman-teman adalah seorang pelajar ataupun seorang guru yang punya akun belajar.id, itu bisa digunakan untuk login ke Canva. Yang menggunakan iPhone bisa menggunakan akun Apple-nya, juga bisa dengan Google-nya yang Android, pakai Facebook juga bisa. Kalau teman-teman punya akun Microsoft bisa pakai Microsoft, pakai akun Clever, ataupun email lainnya seperti Yahoo dan teman-temannya ya. Bisa juga pakai nomor handphone. Cuman memang paling mudah teman-teman itu loginnya dengan Google ya, karena biasanya kita punya Google semuanya. Oke. Nah, kalau di handphone teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store untuk Android, di App Store untuk iPhone. Cuman Mbak, saya tuh handphonenya memorinya sedikit. Kalau download itu terlalu besar. Gimana? Bisa nggak? Tenang aja. Canva juga bisa tanpa download di handphone. Bisa kita gunakan melalui canva.com, kita buka di Chrome ataupun di Safari ya. Disarankan itu kalau di Android pakai Chrome. Jangan pakai browser bawaan karena memang biasanya dia lebih sinkron, lebih bagus dengan menggunakan Chrome-nya. Ya, dan untuk di iPhone itu menggunakan Safari ya. Karena kalau di iPhone kan nggak ada Chrome ya. Tahu. Nah, selanjutnya di Canva ini nanti teman-teman tuh kenal ada yang namanya Canva Free sama Canva Pro. Jadi Canva Free ini kalau teman-teman nggak langganan. Kalau Canva Pro itu kalau teman-teman tuh langganan ya. Terus apa sih gitu bedanya ya? Kalau Canva Pro karena memang kita sudah berlangganan di awal, kita sudah
ibaratnya membayar di depan gitu, kita punya lebih banyak akses untuk gambar, audio, video, dan elemen lainnya. Gitu ya. Jadi kita bisa gunakan elemen-elemen yang ada tanda pro-nya kalau kita sudah berlangganan Canva. Nah, versi Pro juga menyediakan lebih banyak template yang lebih beragam. Template yang bisa membantu kita untuk mendesain itu juga lebih banyak, ya. Dan kemudian untuk penyimpanannya sendiri di Pro itu jauh lebih banyak, yaitu bisa sampai 100 GB. Sedangkan kalau free itu cuma 5 GB. Nah, untuk menggunakan Canva Pro juga memungkinkan merubah ukuran desain. Misalnya, dari ukuran desain presentasi mau kita ubah menjadi ukuran desain Instagram post. Presentasi itu kan ukurannya 16:9. Mau jadi Instagram post yang 1:1. Itu cukup 1 kali klik aja udah bisa diubah. Tuh ya. Dan juga bisa menghapus background dengan 1 kali klik doang. Nah, selanjutnya, pengguna versi Pro dapat membuat desain brand dengan komposisi warna dan huruf unik. Jadi kita bisa upload font dari luar. Misalnya kita membuat sebuah desain. Kok fontnya di Canva nggak ada yang resmi gitu ya. Kemudian kita download dari web luar, kita upload ke Canva, itu bisa. Dan di versi Pro, kita bisa membuat folder penyimpanan yang tidak terbatas. Sehingga desain kita jauh lebih rapi, gitu ya, tidak main asal tumpuk begitu aja. Nah, terus kita pakainya free atau pro, Mbak, gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, ya. Jadi silakan teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman ini memang sehari-hari menggunakan Canva gitu ya untuk bekerja, entah itu membuat presentasi, entah itu membuat desain promosi, boleh pakai Pro karena kita kayak modalnya kita gitu ya. Tapi kalau cuma makainya sesekali doang gitu ya, pakai free pun nggak masalah gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus kalau langganan berapa Mbak harganya? Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, harga Canva Pro resmi dari Canva itu adalah 95.000 untuk bulanan personal ya, artinya sendirian nih, teman-teman langganan sendirian ya untuk bulanan personal. Dan kalau sebulan tapi mau ngetim ya barengan joinan patungan sama teman-teman itu untuk 5 orang ya itu 190.000. 190.000 itu untuk 5 orang, artinya 1 orang kurang lebih 38.000. Ya, ini kalau langganannya resmi Canva. Kemudian untuk tahunannya teman-teman itu bisa 769.000 harganya ya untuk 1 orang, atau kalau tim itu 1.900.000 atau kurang lebih 380.000 untuk 1 tahunnya per orang, dan itu isinya berlima ya. Mbak, kok mahal banget gitu ya. Banyak loh di luaran sana yang harganya murah, 45.000 setahun, ada yang 75.000 bisa 2 tahun. Ya, betul banget, banyak banget yang jual Canva Pro murah. Tapi Canva Pro murah yang di luaran itu adalah bisa dipastikan itu ilegal. Kenapa? Karena dia menjual di bawah harga resmi yang dikeluarkan oleh Canva. Kayak gitu. Dan biasanya mereka itu menggunakan Canva Pro yang seharusnya tidak diperjualbelikan. Jadi mereka menyalahgunakan. Kita tahu lah ya kalau di muamalah itu kan ada ininya ya, ada akadnya segala macam. Nah, salah satunya akad dari Canva. Canva itu mengeluarkan Canva gratis untuk kalangan tertentu. Seperti kalangan guru itu ada yang namanya Canva Edu. Pada guru yang punya akun belajar.id itu bisa mendaftar Canva Pro gratis. Tapi dengan catatan kita itu hanya menggunakan untuk membuat bahan ajar. Gitu. Ada juga yang Canva non-profit itu untuk organisasi-organisasi nirlaba yang memang tidak mencari keuntungan di sana ya. Dia namanya nanti bisa mengurus dokumentasinya menjadi Canva NGO. Sayangnya
selalu aja ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan menyalahgunakannya. Canva yang harusnya kan digratiskan sama mereka diperjualbelikan ya dengan harga murah kayak gitu. Jadi itu ilegal ya teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan menemukan di lapangan dan kemudian tertarik gitu karena merasa sangat murah, sebaiknya berulang. Karena apa? Canva itu saat ini sedang melakukan sweeping ya kepada pengguna-pengguna yang berlangganan Canva ilegal. Di sini nanti bisa diputus langganannya tanpa pemberitahuan seperti itu. Dan desainnya itu bisa jadi hilang. Kalau kita menggunakan Canva untuk bekerja, kemudian desain kita hilang begitu saja gitu ya, itu kan jadi nyesek ya, ibarat kata seperti barang jualan kita hilang gitu. Ya itu kan sedih gitu loh maksudnya. Jadi usahakan jika teman-teman ingin berlangganan, Mau makan sate juga nggak? langganannya yang resmi. Gitu. Nah, selanjutnya di Canva itu ada yang namanya template. Ini adalah salah satu keunggulan Canva yang benar-benar orang-orang tuh memanfaatkannya, ya, yaitu adanya template. Template ini adalah solusi buat teman-teman yang mau ngedesain cepat, gitu. Ya, jadi di sini tuh memudahkan banget buat teman-teman yang, aduh Mbak, saya tuh nggak mau lama-lama desain, atau saya bingung mau desain apa, teman-teman bisa manfaatkan template yang ada di Canva. Di Canva ini bisa kita manfaatkan template-nya, bisa diubah sesuai keinginan kita, ya, tapi gunakan tanpa modifikasi. Kenapa nggak boleh gitu? Karena kalau teman-teman gunain tanpa modifikasi, tanpa teman-teman edit, langsung upload aja gitu ya, akan kemungkinan banyak desain kita itu jadi nggak khas milik kita, tapi umum, semua orang pakai desain yang sama seperti itu, gitu ya. Jadi tetap harus kita edit, minimal warnanya kita sesuai dengan warna brandnya kita. Kemudian ada juga di Canva juga teman-teman bisa mengupload foto ya, mengupload video ataupun audio. Buat teman-teman yang jualan itu bisa upload foto produk. Jadi nggak cuman memanfaatkan foto-foto atau elemen-elemen yang ada di Canva ya. Untuk foto teman-teman bisa upload dengan format foto JPG atau PNG yang transparan atau juga SVG ya. Untuk video itu bisa GIF dan MP4, untuk audio itu bisa M4A, MP3, OGG, WAV, WEBM dan sebagainya. Nah, untuk elemen Canva, di sini elemen Canva ini banyak macamnya teman-teman. Ada yang grafik, ada yang stiker animasi, ada yang foto, video, audio, chart, table, ya table itu tabel ya tabel. Kemudian ada frame, ada juga grid. Di sini tuh kalau teman-teman khasnya Canva itu dia menyediakan elemen ya, menyediakan gambar-gambar yang bisa kita gunakan, bisa manfaatkan dalam desain kita. Berbeda dengan seperti misalnya di PowerPoint ya, kita bisa bikin presentasi di PowerPoint, tapi gambar-gambarnya itu kan kita harus download di Google ya. Mungkin di Canva nggak semuanya ada ada di Canva, misalkan seperti logo marketplace gitu, itu kan nggak ada di Canva, itu kita download juga. Tapi dia banyak menyediakan gambar-gambar lain yang umum gitu, sangat dibutuhkan, yang umumnya kita butuhkan. Nah, ini ada sedikit kode-kode elemen hijab. Nanti insya Allah akan saya share juga ya untuk materi presentasi ini. Nanti saya kasih ke Mbak Eka untuk dibagikan ke teman-teman semua. Ya, ini adalah elemen-elemen ya yang bisa teman-teman gunakan. Ini contohnya saya ngambilnya elemen hijab ya. Sebenarnya banyak banget elemennya. Ini kode-kodenya. Cara menggunakannya bagaimana? Ini teman-teman copy atau tulis benar-benar harus sama ya. Kalau ada kapitalnya ditulis kapital, ya kecil huruf kecil, hurufnya juga. Bahkan sampai kalau misalkan ini tanpa spasi pun jangan dispasi. Kalau teman-teman
sampai typo ya, entah itu yang harusnya huruf kecil jadi kapital ataupun huruf kapital jadinya huruf kecil, itu tuh nanti akan error di sini nggak ketemu. Ya, ini adalah salah satu contoh ya dari elemen yang ada di Canva. Dan sekarang sudah banyak elemen-elemen yang berjilbab dan misalkan teman-teman nggak mau pakai ekspresi wajah ya, ekspresi wajah itu juga banyak ya. Banyak kreator-kreator muslim dan muslimah yang ada di Canva menyediakan elemen-elemen yang insya Allah bisa. Nah, kemudian di Canva juga ada teks ya. Mana teks ini? Ada bayaran. Kasihan tahu yang jual seru. Bisa di unmute dulu, teman-teman. Di mute dulu maksudnya. Di mute dulu ya. Oke. Ya, di sini di Canva itu juga banyak fontnya ya. Kombinasikan font untuk bikin desain kita tuh diperhatiin sama orang. Ya, dengan font yang menarik, dengan warna font yang pas, dengan efek font yang menarik gitu ya. Orang pasti akan melirik ke desain kita. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini ada Canva sudah membantu kita untuk menambahkan judul ya, kemudian ada subjudul dan ada ukuran teksnya ini juga berbeda-beda ya, ada hierarki tipografinya di sini bisa kita gunakan. Nah, kita bisa juga loh sekarang menggunakan Canva untuk mendesain video sederhana gitu. Teman-teman bisa pilih video yang ada di Canva kemudian tambahin teks, atau kita juga bisa menggunakan template yang udah ada nih. Kemudian kita edit sedikit sesuai kebutuhan kita. Entah itu diganti produknya, kemudian diganti tulisannya gitu. Atau kalau teman-teman mau buka atau membuat desainnya itu dari nol, dari kanvas yang kosong, itu juga bisa gitu ya. Mana di sini di Canva itu sudah ada animasinya, baik untuk teks dan untuk halamannya. Nah, ini animasi untuk halamannya ya, macam-macam. Nanti kita langsung lihat. Dan kemudian yang ini adalah animasi untuk teksnya. Ya, untuk teksnya. Jadi macam-macam, nanti hurufnya bisa dianimasiin kayak gitu. Dan juga sudah bisa ada transisi. Transisi itu adalah ini ya, animasi antar halaman itu juga sudah ada di Canva. Jadi di Canva ini sekarang sudah fitur untuk membuat videonya ini juga sudah lumayan lengkap. Nah, yuk teman-teman kita langsung praktek, kita praktekin langsung. Tapi sebelum kita praktek, saya mau buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya seputar materi yang tadi sudah saya jabarkan sebelumnya. Gimana? Boleh on mic atau mau di kolom chat juga boleh ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hesti dari Bekasi. Tadi disebutkan bahwa untuk yang Canva Pro itu penyimpanannya 100 GB, yang free hanya 5 GB. Itu maksudnya saya kan udah ada beberapa desain gitu. Desainnya saya lihat nih ada di sini terus. Itu apa nanti kalau sudah penuh tidak bisa atau bagaimana, atau misalnya kita tetap yang free tapi kalau udah penuh kita delete nanti bikin lagi bisa atau gimana, karena kan pakainya mungkin jarang-jarang hanya buat bikin ucapan untuk presentasi gitu aja. Terima kasih Kak. Iya. Iya betul Ibu Hesti. Jadi kalau misalkan udah kepenuhan, biasanya nanti kerasa kanvanya itu mulai lemot gitu. Walaupun sebenarnya 5 GB itu besar sekali ya untuk kalau kita cuman buat desain masuk untuk desain-desain yang sudah kita gunakan. Nah, 5 GB ini nanti juga terkait sama uploadan kita juga. Entah itu foto yang kita upload ke Canva atau video yang kita upload ke Canva gitu. Nah, itu juga termasuk di situ. Jadi nggak hanya desain kita aja tapi uploadannya. Nah, biasanya kalau misalkan nanti storage-nya udah mau full, itu akan ada warning. Nah, berarti kita kan diminta untuk menghapus sebagian data-data kita itu gitu. Nah,
tapi tetap bisa digunakan, cuman biasanya akan ada warning aja kayak gitu. Nanti akan kerasa juga Canva-nya jadi lebih lemot ininya, pergerakannya. Biasanya seperti itu. Baik, Gitu, Kak. Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana teman-teman, ada yang masih mau bertanya lagi sebelum kita lanjut? Ada Kak, Ya, boleh, monggo silakan. saya mau nanya untuk yang tadi kan saya kan awam banget dengan Canva ya, baru saya baru tahu Canva ini sekarang gitu. Jadi untuk cuman ada pernah dengar untuk kayak capcut gitu, karena memang saya gaptek. Terus terang saya gaptek untuk masalah teknologi ini ya. Untuk kan ada untuk Canva itu bisa upload itu ya, upload video tadi. Terus apa efektif mana sih dengan kita upload di Canva video itu, atau dengan yang kita edit video itu dengan kayak capcut atau TikTok gitu? Itu aja sih Kak. Siap. Terima kasih. Jadi, iya, sama-sama. Nah, walaupun di Canva itu bisa kita edit video ya, kita membuat video, tapi memang di video di Canva itu masih terbatas. Ya, jadi kalau terlalu berat, dia juga prosesnya itu berat, lama. Karena memang pada awalnya, pada dasarnya, Canva ini bukan untuk editing video yang yang tinggi seperti modelnya CapCut atau VN gitu. Jadi memang untuk di Canva ini kita membuat desain videonya sederhana, nggak bisa yang kompleks kayak di VN di CapCut yang editing video yang benar-benar ngedit video untuk vlog gitu ya. Biasanya memang saya menggunakan Canva video ini untuk mengedit video promosi yang menggunakan gambar-gambar produknya aja. Misalnya teman-teman adalah dropshipper ya, online shop tapi dropship nih. Kita kan nggak punya barangnya ya, kayak gimana? Kita cuma dikasih modal gambar nih sama produsen gitu. Tapi kita pengen bikin video yang menarik. Nah, itu kita bisa gunakan Canva di situ dengan foto yang diberikan sama produsen, bagaimana cara supplier kita gitu ya, kita edit di Canva. Entah fotonya jadi bergerak atau fotonya kita desain ada tulisan-tulisannya dan segala macam. Itu biasanya saya seperti itu. Nah, kalau untuk video-video seperti kayak kayak video unboxing produk, review produk, nah itu memang baiknya ke aplikasi video, edit video khusus seperti CapCut kayak gitu ya. Gimana Mbak? Udah jelas? Siap. Terima kasih Kak. Kak, satu lagi. Iya. Maaf, saya off kamera. Untuk yang saya pernah coba ya, belum ahli banget di Canva, makanya ikut pelatihan ini. Itu kalau yang free, kadang setelah kita pilih salah satu template, begitu kita mau kerjakan atau kita mau hapus atau apa, ada yang hidden ya, yang sebelumnya nggak kelihatan bahwa itu harusnya apa sih, pro atau berbayar atau apa, yang mahkotanya nyala itu ya? Ya, pro. Nah, itu cara carinya gimana ya? Nanti bisa sekalian di ini nggak? Cari untuk menghilangkan, untuk hapus supaya mahkotanya nggak nyala. Oh, kalau untuk mahkotanya nggak nyala, itu kita langganan. Tapi kalau misalkan kita tidak mau menggunakan, kalau kita tetap nggak mau langganan, kita bisa hapus elemen yang pro-nya. Gitu. Nanti Betul. kita ubah, kita ganti dengan elemen yang free kayak gitu. Ya, beberapa kali saya coba nggak nemu nih elemennya yang mana sih yang harus saya delete gitu. Akhirnya iya. Akhirnya beli yang pro karena kelamaan cari gitu Kak. Mungkin nanti bisa sambil jalan dikasih tahu gimana cara ngilangin. Siap. Makasih banyak Kak Siva. Ini ada yang raise hand. Kak, kalau di Canva ada lagunya nggak? Oh, untuk di Canva itu nggak ada lagu, ada soundnya, tapi soundnya di Canva itu banyakannya yang pro gitu. Dan biasanya sound sederhana, bukan lagu seperti yang kalau kayak kita di TikTok, Instagram gitu ya, ada lagu. Nah, biasanya kalau di Canva itu dia
apa namanya, hanya sound biasa, sound sederhana. Kalau lagu nanti kita tambah aja gitu. Oke, terima kasih. Tadi sama-sama. Di sini di chat ada yang tanya bagaimana membedakan Canva yang ilegal dan tidak. Apakah bisa dari aplikasinya? Sebenarnya teman-teman dari aplikasi itu nggak kelihatan kecuali memang kalau belinya Canva aplikasi yang mod, Canva Pro mod ya, mod modifikasi, dan dia itu tidak di-download melalui Play Store tapi di-downloadnya melalui Google atau biasa dikasih link drive. Nah, itu ilegal karena dia adalah modifikasi aplikasi bajakan. Untuk tampilannya sebenarnya sama aja, tapi untuk aplikasi Canva aplikasi bajakan ini biasanya dia tidak boleh diupdate melalui Play Store, karena kalau diupdate melalui Play Store itu nanti error gitu. Kalau update melalui link yang nanti yang orang yang jual ini bagiin, biasanya seperti itu. Kalau untuk Canva yang memang dari Play Store itu tidak ada ininya ya teman-teman. Tidak kelihatan apa namanya ilegal dan legalnya, yaitu disebut ilegal itu karena penggunaannya gitu. Ketika kita menggunakan sesuatu tidak sesuai akadnya. Canva memberikan langganan pro gratis untuk guru nih, gitu kan. Nah, dia bukan guru gitu. Tapi dia misalkan meminjam dokumen-dokumentasi, dokumen-dokumen milik temannya atau saudaranya yang guru untuk mendaftar supaya mendapatkan Canva Pro gratis. Udah dia pakai dokumen orang lain, sama dia diperjualbelikan gitu. Nah, itu yang disebut ilegal. Jadi sebenarnya Canva-nya sendiri tidak ilegal, tetapi karena kita menggunakannya tidak semestinya, tidak sesuai akadnya, maka menjadi sesuatu yang ilegal. Seperti itu ya. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, sebentar. Saya ingin gimana? Ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Nah, nih ya. Nggak dapat. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, ada di kolom chat. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ya, saya. Iya, Canva itu nggak berbayar semua kok, Kak. Canva tidak berbayar semua. Bisa tetap gunakan yang free-nya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Sorry. Oke ya, udah masuk ya di halaman depan kan. Teman-teman, saya izin di malam hari ini desainnya melalui laptop karena biar lebih cepat gitu ya mendesainnya, karena kan kita punya durasi waktu. Tapi nanti insya Allah rekamannya akan dibagikan dan saya juga akan kasih tutorial melalui handphone ya, nanti menyusul ya. Di sini kita belajar pakai yang di PC dulu. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan Canva ya, dan ini
Ini adalah kalau di bagian atas ini adalah template yang disediakan. Kalau ini adalah desain-desain yang sudah kita gunakan sebelumnya, yang sudah kita buat sebelumnya, ya sampai bagian bawah ini terus-terusan. Nah, kemudian di sini ada project. Project ini adalah desain kita yang udah pernah kita buat sebelumnya. Di sini di project ini ada macam-macam ya, ada folder yang udah pernah kita buat ini. Jadi teman-teman bisa kategori ini, desainnya itu desain buat apa? Buat kelas ataukah buat apa namanya nih? Buat promosi gitu ya. Itu ada semuanya. Nah, ini kalau ini desain ya yang apa namanya tidak di dalam folder. Kemudian ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah kita upload. Nah, ini video yang kita upload. Ya, kemudian kita klik dulu home-nya. Kalau teman-teman mau mau membuat desain, kita bisa langsung gunakan yang di sini. Apakah mau bikin apa? Insta story, mobile video, atau video yang mau di YouTube ya. Untuk video di YouTube ini pakainya yang ini. Kemudian di sini ada presentasi buat teman-teman yang mengajar ya. Kemudian ada Instagram Reel, Instagram Post, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bisa juga lihat di sebelah atas ya. Ini kalau kita lihat di sebelah atas, dia akan menampilkan juga bagian bawahnya. Langsung ada template-templatenya. Misalkan bahkan kita bisa membuat website ya di Canva, website sederhana. Nah, ini seperti ini bisa kita gunakan. Nah, kalau teman-teman mau bikinnya custom size atau ukuran khusus ya, misalkan saya mau bikin spanduk ukurannya 2 kali 1 meter, itu teman-teman bisa klik yang ini, custom design. Custom size ya, kita klik. Teman-teman masukin di sini 2 meter kali 1 meter itu kita pakai perbandingan 2:1. Kalau dalam pixel itu bisa dibikin 2000 kali 1000 atau 4000 banding 2000. Pokoknya perbandingannya 2:1. 2:1 ya. Nanti tinggal klik create design. Kayak gitu ya. Jadi itu caranya. Nah, sekarang kita mau coba bikin yang mobile video ya, teman-teman. Kita ambil template yang ini ya, mobile video. Di handphone juga sama ya. Ada juga mobile video, dibuka aja. Kalau mau ngikutin dari handphone boleh, bisa juga. Nah, kalau di handphone biasanya nih nanti langsung muncul dulu template-nya. Dia ditawarkan template. Itu di back aja. Ya, di back aja kita akan menggunakan selembar kosong. Di sini saya mau bikin video promosi untuk mempromosikan baju ya, baju anak. Karena ini buat baju anak, saya mau ganti warna background ini menjadi warna kuning yang cerah. Ini klik ya, silakan diklik ininya layarnya, kemudian kita ganti warnanya. Kalau di bagian di handphone itu ada di bagian bawah ya, teman-teman. Nah, warnanya ini kita bisa pilih. Di sini ya, di warna ini. Kalau teman-teman ini pakai Canva Pro, teman-teman bisa upload ini nih. Ini adalah warna brand. Ya, yang disebut tadi warna brand itu yang seperti ini. Jadi kita bisa upload sendiri punya kita tuh maunya yang seperti apa, ngikutin yang ada. Misalkan kita mau pakai warna yang ada, tapi ini terlalu pucat misalnya ya, saya mau ganti jadi warna yang lebih cerah. Itu kita klik ini tanda tambahnya. Kemudian kita geser-geser ke sini. Kita geser antara geser atasnya atau yang bagian bawah sini. Tuh. Biar lebih cerah warnanya. Tuh ya. Nah, ini ya misalkan segini. Ini juga bisa kita geser atas bawah. Kalau mau semakin cerah bisa kita bikin ke arah putih. Ya, ke arah kiri. Kalau mau semakin gelap itu kita ke bawahin ya, teman-teman. Ini cara mengatur warna. Ini saya mau pakai warna kuning. Kuningnya belum pas. Tinggal kita geser-geser lagi. Ya, itu cara menggunakan warnanya. Nah, selanjutnya saya mau memberikan elemen dulu.
Untuk bagian bawah sininya, teman-teman menggunakan elemen shapes nih. Ya, menggunakan lingkaran. Ini kita tarik ke sebelah sini, kita tarik lagi ke sini. Warnanya mau saya ubah jadi warna merah. Nah, ini kita turunin. Ini kita besarkan sedikit. Taruh di sebelah sini ya, tadi bawah. Ya. Nah, untuk teman-teman yang Canva-nya belum pro, itu bisa menghapus background nanti di luar Canva. Ya, ini karena saya sudah pakai Canva Pro, saya akan menghapus background langsung di Canva. Saya ambil fotonya dulu. Mana tadi? Yang warnanya pas ya. Nah, ini kalau cara menghapus background di Canva itu caranya tinggal diklik fotonya, kemudian teman-teman klik edit image, dan di sini ada tulisan background remover atau menghapus background. Kalau misalkan teman-temannya Canva-nya itu masih free, itu nggak bisa kan? Itu bisa ke web. Nama webnya adalah remove.bg. Saya klik set itu ya. Saya klik di sini. Jadi nanti di Google itu teman-teman cari remove.bg. Itu untuk menghapus background. Ya. Satu lagi mau saya hapus juga backgroundnya. Kita bikin desain sederhana aja ya. Yang penting kita punya sebuah desain yang berbeda sama punya orang lain. Sama sama reseller lain. Ya. Ini kita kecilin dulu. Ini kita besarkan. Saya besarin. Nah, ini juga saya besarin. Biar proporsional. Kita samain ya ukurannya. Di sini kita akan kasih animasi, teman-teman. Ya, kita akan kasih animasi dari untuk si dua anak ini akan kita kasih animasi. Caranya adalah klik fotonya. Ya, kita klik fotonya, kemudian kita klik animasi di sini. Di handphone ada di bagian bawah ya, klik animasi. Nah, di sini teman-teman bisa coba semuanya ya, yang sesuai, yang pas buat desainnya. Kalau untuk pengguna Pro, ini kita bisa atur speed-nya. Kecepatannya mau cepat atau mau lambat, itu bisa diatur untuk yang menggunakan Canva Pro. Tapi kalau menggunakan Canva Free, itu nggak bisa diatur. Paling cuma bisa diatur ininya aja. Mau animasi hanya masuk, atau hanya keluar, atau keduanya. Baik keluar ataupun masuk. Gitu. Nah, ini juga arahnya nggak bisa diatur kalau bukan Canva Pro, ya. Di sini saya animasiin dulu tadi banyak ya, teman-teman bisa pakai yang ini. Saya mau pakai drift. Ini kita lihat dia geraknya. Nah, karena ini dari kiri, yang satu mau saya kasih drift juga, tapi dari kanan. Jadi mereka nanti akan bertemu. Gitu ya. Nah, di sini kita atur dulu. Biar ketika ini mereka nggak tabrakan. Kita durasi bisa kita panjangkan ya teman-teman. Kalau di handphone nanti bisa diklik bagian bawahnya ini bisa digeser gini. Misalkan mau berapa detik ya, misalkan 9 detik atau 10 detik ini bisa diatur. Nanti bisa sambil di play dilihat. Kita sambil mainkan, sambil kita play, lihat apakah sudah pas gerakannya. Oke, misalkan, oh ini
udah pas nih gerakannya. Ya, lanjut kita akan membuat desain lainnya. Ya, nanti yang di handphone insya Allah akan saya share berupa video rekamannya. Jadi teman-teman simak dulu aja nih ya. Jadi teman-teman simak dulu aja. Jadi lebih paham nanti kalau nanti akan saya share untuk tutorial handphonenya menyusul ya. Sekarang simak dulu aja yang di sini. Sambil dilihat. Kalau mau sambil siap ini ya apa namanya? Sambil ikutin juga boleh, mau simak dulu juga nggak apa-apa. Nanti menyusul insya Allah akan saya kasih tutorialnya juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan teksnya. Kita akan tambahkan teksnya. Ya. Ini kita klik ya, dipilih. Ini kita tulis nama produknya apa nih? Ya, misalkan ini sarung celana. Sarung celana anak. Nah, tapi kita mau bikin fontnya yang menarik nih ya. Kita ubah, jangan terlalu kaku. Teman-teman bisa klik bagian font. Ya, di bagian atas kalau di PC. Kalau di laptop, kalau di handphone, itu teman-teman klik apa namanya nih tulisannya. Di bagian bawah cari aja tulisan font. Ya, di situ ada dan di sini banyak font yang bisa kita gunakan. Cara mencari fontnya, kalau mau yang bernuansa anak-anak misalnya ya, klik di bagian sini nih. Ya, klik bagian ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ya, ini ada tulisan font handwriting, corporate. Nah, ini bisa kita gunakan nih teman-teman di sini. Ya, mau model seperti apa? Nanti teman-teman bisa cari. Misalkan mau modelnya itu dia tunggu. Ya, kita cari ya. Misalnya yang tulisannya itu yang school mana tadi? Mana nih? School. Nah, di sini bisa banyak nih teman-teman. Ada pilihan-pilihannya. Ya, mau pakai yang mana nih? Nah, ini banyak. Atau ini. Atau mau pakai yang ini. Ya, kita bisa coba satu-satu. Gunakan aja yang free. Banyak kok pilihan font yang free yang bisa kita gunakan untuk mendesain ya. Nah, ini kan macam-macam nih ya. Nah, ini lucu nih, misalkan saya mau pakai yang ini, silakan dipakai. Atau misalkan yang ini yang lebih tebal. Ya, misalkan yang ini ya. Kita coba pakai yang ini. Nah, ini kita atur nih. Diatur ukurannya. Nah, misalkan ini kita atur di sini ya. Misalkan kita mau ngasih apa lagi? Oh, ini kita kasih animasi, mau dianimasikan juga. Cara animasinya sama dengan yang tadi. Klik teksnya, kemudian klik animate yang ini. Ya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih yang mana. Apakah mau hanya begini aja? Ya, atau mau tulis di kayak orang menulis juga bisa ya, pakai typewriter atau pakai yang ini. Kalau ada beberapa yang bagusnya cuman buat yang banyak tulisannya ya. Kayak ini typewriter aja, kita coba ya. Nah, ini juga bisa kita atur. Kalau teman-teman pakai Pro, ini bisa diatur karakter atau mau Word. Word ini ininya ya, apa namanya? Bukan per huruf tapi per kata yang dia tuliskan. Nah, sudah kita kasih ininya juga udah ya. Sekarang kita tambahin elemen. Misalnya elemennya apa ya? Nah, ini kita cari di sini. Kita bisa menggunakan kata kunci, baru pakai bahasa Inggris bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Tapi memang penggunaan pencarian kata kunci menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak pencariannya, hasilnya itu resultnya lebih banyak dibandingkan kalau kita pakai yang bahasa Indonesia. Sorry. Kita pakai misalkan ini ya. Harga promo misalnya. Coba. Nah, sini ya, kita ke grafik. Di sini ada
harga spesial, ada diskon spasial. Ini ya. Ini ada apa namanya? Ada elemennya. Memang nih di sini teman-teman bisa lihat ini elemennya elemen pro semuanya. Gitu. Ya, misalkan ini kita gunakan, ini bisa kita taruh di atas sini. Kalau di beberapa elemen, ini ada yang seperti ini, teman-teman. Ada warna-warnanya. Artinya, elemen ini bisa kita ganti warnanya. Misalkan, ini kan background kita warna kuning ya. Dia juga kuning. Nah, ini kita ganti. Cara gantinya bagaimana? Kita klik warna kuningnya, nanti kita ubah. Jadi warna, misalkan punya warna putih aja biar kelihatan. Nah, ini kita tunggu sejenak. Nah, ini dia jadi seperti ini. Ya, itu berubah. Kalau misalkan kita nggak mau pakai apa namanya elemen, kita mau pakai Mbak pakai tulisan aja deh, karena kan kita belum ini ya belum pro gitu. Ya udah, ini kita hapus dulu ya. Kita masuk ke teks, kita tambahin misalkan di sini harga promo. Nah, kemudian di sini kita mau bikin harga promo gini-gini. Harga promonya kita duplikat dulu. Yang ini jadi harga. Jadi satu-satu ya. Yang satu jadi harga. Yang satu promo. Nah, ini mau kita kasih efek, teman-teman. Efeknya melengkung. Harga kita ganti dulu fontnya. Di sini saya mau pakai font yang tebal. Nah, ini juga samain harga promonya. Ini harganya kita kasih efek. Kemudian kita kasih efek curve. Curve ini dia melingkar jadinya. Dan ini bisa kita atur. Ya, bisa diatur. Nih. Misalkan cuma segini aja. Ini 33 ya, berarti bawahnya juga sama. Kita kasih curve 33 juga. Nah, ini kita dempetin. Tapi mau saya kasih efek lagi yaitu outline. Biar bagian pinggirannya itu nanti ada apa namanya garisnya gitu, teman-teman. Kita kasih outline. Ini kita ganti warnanya jadi warna putih. Dan ini kita tebelin. Dulu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ada warna putihnya. Ini juga sama 143 juga ya. Tadi berarti ini 143 samain. Dan warnanya juga putih. Nah, ini kita gedein dulu biar nggak terlalu jauh. Nah, ini ya. Ini bisa kita pepetin. Nah, ini kita kalau di laptop itu kita nggak satu elemen ini, satu huruf, kemudian pencet shift, kita pencet lagi atasnya. Kalau di handphone, itu teman-teman klik elemen, kemudian ada titik 3 di sana ya, ada tulisan select multiple, nah itu bisa diklik select multiple-nya nanti bisa mengklik beberapa elemen sekaligus ya. Nah, ini kita grup. Nah, ini mau di grup biar gampang kita ngemindah-mindahinnya nih, teman-teman. Kalau udah kita grup, ini mau dikasih animasi. Animasinya adalah animasi yang ini. Ini adalah salah satu fitur terbaru di Canva ya, animasinya dia bergerak terus kayak gini. Ya, ini mau saya pakai yang ini pulse. Nah, ini bisa diatur juga. Ya, segini aja. Di sini. Nah, ini kurang tebal ya. Kita kasih efek juga biar kelihatan. Efek outline dengan warna putih juga tadi. Warnanya putih. Biar lebih kelihatan ya, teman-teman. Terus ini kita tebelin. Nah. Ini anaknya kita gedein dikit deh. Biar lebih proporsional ya. Jadi kalau di kita sedang mendesain itu memang ada aja nih nanti nih kita ngedit lagi. Wah, ini kayaknya kurang pas nih ukurannya. Kita edit lagi seperti itu. Nah, untuk hurufnya juga misalkan, wah ini kayaknya kurang pas nih.
Kita coba dulu ya yang lain ya. Nah, coba yang ini saja. Kita kecilin. Oh iya teman-teman, ketika kita mendesain, usahakan kita mendesain itu di dalam garis margin ya. Jangan di luar garis margin. Karena kalau di luar garis margin, ini garis margin ya, titik-titik ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah garis margin, nanti itu hasil desainnya kurang rapih. Itu ya, usahakan zona aman dari mendesain itu adalah di dalam garis margin ini. Kayaknya masih kurang pas ukur ininya. Apa namanya? Ini fontnya masih kurang pas. Cari yang nah ini. Nih. Ya. Kalau misalkan ini kita tambahin deh biar lebih besar. Tambahin juga di sini, tambahin ini deh brandnya. Ini kita kasih harga promo. Harga promonya kayaknya warnanya jangan hitam tapi kita kasih putih. Ada kakak di HP itu ada garis marginnya. Kakak klik file di bagian atas ya, di handphone tuh ada tulisan file, kemudian nanti ada view setting. Nih di sini ya teman-teman. Ini karena saya udah aktifin jadinya udah muncul. Ini klik file. Nah di sini tuh ada view setting. Nah di sini klik show margin. Sama di handphone juga namanya file di bagian atas di dekat download. Ya. Ini mau saya warna merah aja biar lebih ngejreng dan lebih jelas kelihatan ya. Ini kita masukin kayak gini. Coba kita klik ya. Oh, tunggu, nggak kelihatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kok harga promonya udah muncul, padahal si tulisan produknya juga anaknya belum masuk nih. Nah, di sini kita tuh bisa mengatur munculnya si elemen ini. Caranya adalah teman-teman klik elemennya, kemudian klik titik 3 di atas, ya yang di sini, klik show timing. Ya, sama di handphone juga begitu. Nah, ini karena dia ada dari ujung sini sampai ujung sini, berarti dia tuh akan muncul dari awal. Nah, kita tuh pengennya dia muncul setelah tulisan produk dan juga foto anaknya ini masuk gitu. Gimana caranya? Kita klik. Nih, di sini kita klik, kita cek sampai nah, misalkan di sini ya ketika anaknya bergerak, harga promonya baru masuk nih. Berarti ini teman-teman geser sampai sini. Nah, kalau kita lihat nanti dari awal jadinya seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, itu adalah ini udah basic ya, ini halaman pertamanya. Ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau menambahkan halaman kedua, itu tinggal klik yang ini. Ya, misalkan di sini adalah pengumumannya. Kita tambahin lagi misalnya gambar anaknya tadi. Ya, kita tambahin gambar anaknya misalkan. Kita hapus lagi backgroundnya. Kita tunggu sejenak. Jadi teman-teman kalau pakai Canva ini harus sabar ya teman-teman. Karena kalau nggak sabar, dia tuh sinyalnya harus tinggi. Kalau misalkan sinyalnya nggak stabil, itu kita susah banget buat mendesain. Sebentar ya, ini cukup ini memang. Karena kalau nggak kita tungguin sampai selesai, ini bisa error. Ini kita besarkan, ini kita kecilin dulu space ininya. Mumpung Ya. bilang, Mak.
Itu tadi cara menghilangkan background, di mana pilihnya? Nah, kalau menghilangkan background itu, karena saya Canva-nya sudah pro ya Kak, ini saya tinggal gambarnya, klik gambarnya, kemudian klik edit image di sini. Nah, di sini ada pilihan background remover gitu. Nanti kalau misalkan Canva-nya belum pro, itu bisa pakai web remove.bg nih, sebentar. Saya udah pro, ini tak pakai HP, nggak ketemu, nggak ada tulisan itu. Ya, di bagian bawah Kak. Iya. Yang belum pro, ini kita bisa ke remove.bg ya teman-teman. Ini websitenya. Replace background adanya. Oh, bukan, jangan kalau replace background itu ini itu bukan di objeknya. Kakak klik dulu di gambarnya. Di gambar produknya. Nanti klik edit, ada edit image. Nah, ini kita besarkan ya, teman-teman. Kita lanjut ya, sambil kita lanjut. Untuk handphone nanti untuk lebih jelasnya saya kirimkan video rekaman lagi ya untuk tutorial handphonenya. Nah, ini kita kasih animasi lagi. Misalkan animasinya itu dari bawah ke atas. Misalkan ini. Nah, ini ya. Dari bawah dia muncul ke atas. Ini juga sama. Kita kasih yang sama gitu ya. Nah, di sini kita kasih pengumumannya ya. Pengumumannya itu misalkan kita tambahin teksnya dulu. Pengumuman itu maksudnya adalah ketentuannya, harga promonya apa aja sih gitu ya. Nah, ini kita gedein dulu. Sini kita tulis. Hurufnya kita ubah dulu. Ada nggak province? Ini. Nah, di sini kita ubah ya. Misalkan apa nih tulisan keterangannya? Bisa diubah ya. Untuk durasi bisa kita ubah sendiri. Teman-teman mau cuman 10 detik aja bisa. Mau cuman di awal halaman pertama mau 3 detik, halaman kedua mau 5 detik bisa. Ya ini 9 detik, ini 5 detik. Jadi memang default-nya atau awalnya dari Canva itu dikasihnya 5 detik biasanya. Nanti kita bisa tambahin, bisa digeser ya. Di handphone juga kalau nggak salah sih digeser juga ya. Nah ini bisa kita kecilin, mau dikecilin atau mau dibesarin itu bisa sama aja. Ya, ini nanti tinggal kita sesuaikan sama kebutuhannya. Misalkan karena halaman 1 ini cuman halaman background atau halaman depan doang, ini kita cuma pengen 3 detik doang, itu bisa ya. Misalkan cuma pengen 3 detik doang. Jadi cepat dia nanti durasinya. Ini ya, gitu misalkan. Selanjutnya yang kedua, karena ini nanti keterangannya lebih banyak, ini mau saya lebih panjangin misalnya. Oh bisa juga kayak gini, misalkan dia sampai 8,5 detik gitu. Nanti kita tinggal tulis di sini, misalnya ketentuannya apa? Ketentuannya adalah pembelian dari tanggal 26 Agustus sampai 9 September misalnya ya. Dan seterusnya ya. Misalkan ini saya mencontohkan ya sejenak. Mencontohkan aja. Nggak banyak-banyak. Nanti kalau, nah ini kan udah selesai. Oh ini kita animasiin dulu. Kita animasiin. Animasinya bagaimana? Oh misalnya animasinya ini. Mau yang ini. Nah ya cuma di garis gini doang. Ya ini kelihatan. Ini tambahin deh biar kelihatan animasinya. Pembelian sekian. Diskon 20% tanpa minimal ya, tanpa minimal belanja. Nah, belanja hanya lewat customer service misalkan gitu ya, bukan lewat marketplace. Kayak gitu. Nah, ini udah atau tambahkan bisa COD bayarannya. Di sini kita lihat nih animasinya. Teman-teman bisa lihat animasinya dari depan.
kecilin dulu, kelihatan. Nah, ini maunya anaknya masuk dulu ya. Karena mau anaknya masuk dulu, kita klik lagi tulisannya. Kita kasih show timingnya. Nah, kita cek lagi nanti anaknya. Anaknya udah masuk, baru kita keluar hurufnya. Oke, masuknya kan di sini. Kita geser. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita ngedit video, membuat video ya memang kita harus telaten pelan-pelan. Ngepasinnya. Memang bikin video itu ya seperti ini. Misalkan teman-teman mau memberikan transisi nih antara halaman pertama dengan halaman kedua, itu bisa banget ya. Caranya adalah teman-teman klik di bagian antara halaman 1 dengan halaman 2, nanti ada pilihan mau tambah halaman atau mau transisi. Di sini klik yang transisinya. Ada pilihannya, ada transisinya seperti apa? Apakah slide ataukah mau wipe ya, atau pakai warna atau begini. Ini macam-macam ya, banyak ya yang teman-teman bisa gunakan. Bisa gini juga atau misalkan kita mau pakai yang ini color white ya, ini kita pilih. Ini ada ininya, arahnya. Ini nggak ada mahkotanya ya, berarti ini bisa untuk yang free juga bisa. Warna ini bisa juga diubah. Ya, teman-teman mau dari kanan ke kiri atau dari serong ya, atau dari mana gitu ya, ini bisa diatur. Ini kalau udah selesai, ini udah selesai nih sebenarnya teman-teman. Tinggal kita finishing. Finishingnya bagaimana? Finishingnya bisa kita tambahkan audio ya. Bagaimana cara menambahkan audionya dari Canva? Itu tinggal di klik elemen. Ini dulu kita ke bagian bawah audio ini di sini ya. Cuman seperti yang saya bilang, audio di Canva itu terbatas. Dia hanya untuk kebanyakan itu audionya pro. Yang free itu jarang banget. Misalkan kita mau pakai, itu tinggal diklik aja. Nanti dia akan otomatis bertambah di sini. Kita coba play. Kita coba play ya. Sorry, kita coba play di sini. Nah, itu ya. Ini hasilnya seperti itu. Nah, ya karena dia ini bawahnya belum dikasih ini background bawah. Ini kita klik copy, pindah ke halaman berikutnya, kita klik kanan, paste. Nah, karena ini ada di depannya si anak-anak gitu ya, kita mau mindahkan dia ke belakang, caranya adalah klik position. Klik titik 3-nya, klik position, kemudian kirim dia ke belakang. Nah, jadi dia ada di paling belakang dan anak-anaknya di depan lagi. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus bagaimana cara save-nya? Cara save-nya adalah dengan klik share bagian atas ini ya. Tandanya kalau di laptop itu nggak ada kalau di handphone itu nggak ada tulisan share-nya, tapi ada logo ininya ya. Tanda panah ke atas. Kemudian klik download. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan file type-nya itu pilih yang MP4 ya. Pilih yang MP4. Di sini ada macam-macam ya teman-teman. Kalau JPG ini buat gambar, PNG juga buat gambar, PDF ini buat file ya, ebook itu file. Nah, di sini kita pakai yang MP4 video. Ya. Kemudian kita klik download. Nah, ini tinggal ditunggu. Nah, itu teman-teman, kita udah selesai nih editingnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak seputar materi editingnya tadi? Monggo. Aduh, Kak, masih bingung, Kak. Masih bingung ya, nggak apa-apa. Wajar masih bingung karena baru pertama kali lihat mungkin ya. Iya, betul, Kak. Nggak apa-apa, nanti akan ada rekamannya, insya Allah akan dibagiin ya kalau udah selesai upload. Insya Allah juga akan saya kasih
tutorial pakai handphone. Jadi teman-teman bisa ulang lagi, coba lagi gitu ya. Terima kasih, Kak. Sama. Ya, Kak, maaf tadi Waalaikumsalam. saya kalau nyari di laptop kok nggak ketemu elemen itu ya Kak ya. Yang pertama, terus yang kedua, tolong tadi sama disinggung, diajarin sedikit mengenai ini kalau untuk presentasi Kak. Oh, mau bikin presentasi gitu ya? Iya, iya. Ya, sebentar. Terima Kalau kasih di Kak. elemen ini di sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri, ketemu nggak, Bu? Ada Jadi desain. adanya kan tadi personal, back to home, all templates, bisnis, sosial media, video, marketing gitu. Itu elemen itu, kalau kita sudah masuk desainnya, kalau sudah masuk kanvasnya, Ibu sudah pilih belum? Tadi dari apa icon ya, bukan ya? Jadi kalau kita mau ketemu elemen dari depan sini ya, dari sini nih, misalkan tadi Ibu mau bikin presentasi ya, tinggal pilih nih, presentasi. Selanjutnya nanti kita akan ketemu elemen di bagian kiri. Tapi kita harus masuk ke kanvasnya dulu. Ini namanya kanvas. Gitu. Oh, iya, Jadi tinggal nanti nih elemennya ada di sini macam-macam. Nah, kalau Ibu mau mencari elemen sesuai kebutuhan, itu nanti tinggal klik di sini. Klik search elemen ini, masukin. Misalnya apa? Hijab hijab student gitu ya, misalnya. Nanti keluar dia. Di sini kita klik yang grafik ya. Kita klik grafik. Nah, macam-macam di sini deh. Ada macam-macamnya yang bisa kita gunakan. Kebanyakan memang pro ya, teman-teman, karena memang kan teman-teman kreator yang mengunggah ini di Canva, mereka menjadikan ini sebagai mata pencahariannya ya. Jadi pastinya mereka memberikannya pro supaya mereka dapat bayaran dari Canva seperti itu. Nah, ini misalkan ini yang free, ini bisa kita gunakan. Ya, kalau yang ini Kak, sebenarnya fungsi ini kan kalau kita baru buka di berandanya itu, di home-nya itu kan ada home, project, templates. Templates-nya ini sebenarnya bedanya sama yang tadi apa itu? Tadi lihat sendiri gimana? Nah, kalau kita kan bikin sendiri tadi ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita mau cepet, kita bisa ke template. Template ini kalau misalkan kita udah masuk ke sini, sebenarnya bisa klik yang desain. Ini bisa pilih, Ibu mau bikin presentasinya tentang apa? Tentang sekolah, atau ini banyak template-nya. Oh, misalkan saya lagi mau bikin ininya tentang sekolah gitu ya. Sekolahan tuh apa aja? Sini macam-macam. Nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Atau saya kan mau presentasi tapi buat bisnis gitu ya. Ini bisa kita klik juga bisnisnya. Jadi untuk presentasi project atau presentasi laporan itu juga ada di sini ya. Jadi nanti tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Iya, apa ya? Nggak usah bingung, teman-teman simak dulu nggak apa-apa, sambil lihat-lihat ya. Minimal kalau teman-teman nggak punya laptop, setidaknya bisa lihat, oh kalau di laptop tampilannya seperti itu gitu ya. Nanti untuk handphone insya Allah saya akan kirim. Saya mau tanya Bun. Boleh. Kemarin tuh saya bikin desain di Canva. Biasanya kan kalau kita pakai foto bisa hapus latar belakang ya. Nah, kok kemarin entah saya yang lupa atau apa, tapi di situ munculnya pilihannya cuman pisahkan gambar. Nah, itu saya bingung tuh kemarin. Maksudnya saya mau hapus latar belakangnya gitu, tapi nggak adanya pilihannya pisahkan gambar gitu. Itu gimana, Bu? Kemungkinan fotonya itu di grup. Jadi fotonya itu dia di grup sama sesuatu gitu, mungkin ke grouping gitu loh, ke kelompok. Jadi harus dipisahin dulu untuk dihapus backgroundnya. Kayak gini misalnya, ini dua buah foto gitu ya, ini 2 buah foto. Nah, ini ke klik grupnya.
Ini kan jadi satu grup nih. Kan nggak bisa dihapus backgroundnya kalau misalkan dua foto, tetap harus satu. Dia jadi harus di ungroup terlebih dahulu buat nanti dihapus backgroundnya kayak gitu. Kemungkinan seperti itu. Bukan karena fotonya itu bukan satu-satu gitu. Jadi ini kan misalkan foto sekelas gitu. Mm-mm. Mm, Terus pas. Apa karena itu atau soalnya waktu saya buat yang satu-satu gambar foto itu bisa hapus latar belakang, tapi kemarin saya coba yang sekelas gitu ternyata ya itu adanya pisahkan gambar. Apa saya nggak paham itu? Foto sekelasnya itu satu foto awal diuploadnya atau bagaimana? Jadi kita foto kayak di depan spanduk gitu, Bun. Ya. Mm. Oh, terus maksudnya diupload ke Canva-nya berupa satu foto. Iya, jadi ceritanya saya mau buat kayak kesepakatan kelas gitu kan. Maksudnya mau saya tambahkan foto itu, tapi ternyata nggak bisa. Mungkin saya nggak paham kali caranya. Iya, 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 iya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin ada keklik, sempat kekelompokin dengan yang lain. Karena biasanya kalau misalnya itu tinggal diklik aja fotonya, itu pasti di bagian bawah tuh ada edit kan, edit foto gitu ya. Nanti di situ ada tulisannya background remover untuk menghapus backgroundnya. Itu. Insya Allah kalau fotonya ada latar belakangnya itu bisa. Kak Syifa, barusan saya ketemu bukan edit tapi efek ininya. Pilihannya ternyata bukan diedit tapi efek. Saya cari Oh, edit kan background atau removernya. removalnya ya. Oh iya, mungkin di mobile efek ya. Heeh. Di mobile efek. Namanya efek kalau di mobile, di handphone ya maksudnya. Sorry, mungkin tadi saya salah. Kalau di mana nih? Kalau di laptop namanya emang edit image. Kalau di handphone ya ininya efek. Efek tuh nanti isinya ada background remover, ada shadow ya kan? Dan Ya, lain betul, Kak. sebagainya ada di sana. Betul-betul di efek. Sama dengan Ini ibu ada yang tadi. raise hand, Pak Nirko, Kakak, Kak Assalamualaikum Nirko, Kak. ya silakan. Mungkin sekedar ini berbagi pengalaman untuk remove background. Kan kalau kita free kan kita nggak bisa akses remove background dari Canva ya. Iya betul. Solusinya kan pakai remove.bg. Nah, mungkin untuk kita yang tidak pakai Canva Pro, selain remove.bg itu kita bisa pakai ini, picwiz.com. Nah, itu tidak menurunkan kualitas gambar karena beberapa kali saya pakai remove.bg itu agak ini, hasilnya agak blur. Ya betul. Tapi Picwiz ini pun juga terbatas karena Picwiz ini satu hari cuma bisa 10 foto yang bisa kita remove karena gratisan ya. Kalau bayar juga bisa full gitu. Dulu Iya sih remove betul. BG itu gratis. Semenjak berbayar Gratis. nih akhirnya kualitas foto kita pun menurun gitu. Nah, inilah mungkin sharing aja untuk kita semua yang belum bisa pakai Canva Pro karena tidak bisa akses ini kan remove background dari Canva Pro. Iya, betul. Iya Mas, betul. Memang kalau untuk remove.bg memang agak ini menurun gambarnya. Itu tadi apa tadi nama itunya? Coba Mas diketik di kolom chat, Mas. Jadi saya kurang jelas nama webnya. Pitchwiz ya. Oh ya, pitchwiz.com teman-teman. Ini kan tadi ya kalau di sini remove.bg nih yang biasa saya gunakan. Nah, ini untuk supaya tidak menurunkan kualitas gambar kata Mas Nirko tadi bisa di pitchwiz.com. Nah, ini ya. Cuman tadi ada ininya ya, ada apa namanya? Ada batasan gambar yang bisa digunakan, yang bisa dihapus. Ya, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Tahajud dan duha sudah sering terlewat, lisan sudah nggak kekontrol, hati kayak mudah marah, dan kedekatan hati ke Allah jaraknya sudah terlalu jauh, itu artinya imanmu lagi redup, bahkan padam, dan fatalnya. Apa yang tadi? Sebenarnya lagi kajian soal apa ya? Apa?
Ada yang Kakak ya. minta tolong dicontohkan satu untuk yang itu presentasi yang pakai template aja gitu yang udah ada gitu. Presentasi dengan menggunakan template. Oke ya, sebentar. Ini Gitu. kan tadi udah masuk ya, udah masuk ke halaman presentasi. Kemudian selanjutnya nanti sini kan kita pilih nih mau yang mana gitu. Misalkan di sini saya mau bikin buat online bisnis. Nah, ini tinggal pilih nih satu, misalkan ini. Pilih semuanya. Nah, nanti kalau teman-teman kita mau menggunakan semua page-nya, itu kita klik apply all 14 page ini. Nah, dia masuk nih. Dan masuk semua, tinggal tunggu-tunggu dulu ya sampai dia masuk semua ke sininya karena kan perlu proses. Nah, ini tinggal kita ganti. Misalkan ininya tulisannya mau kita ganti apa? Misalkan jadi apa ya? Ini laporan akhir gitu ya, laporan akhir tahun gitu. Misalnya ini kan ini ya apa namanya ini numpuk nih, ini tinggal naikin aja ke atas. Tinggal kita lebarin di sebelah sini biar lebih rapi. Misalkan di sini mau kita kasih foto juga bisa ya. Misalkan ngambil aja upload fotonya. Kalau ini kan kayaknya bukan, oh ini kan handphonenya bolong nih. Kalau kita mau jadiin handphone ini sebagai tempat foto ya, ini bisa kita delete dulu ke teman-teman ke elemen. Ya ini cara ini ya mengubah template. Kak, bisa nggak kalau ini kita misalnya mau pilih template-nya aja nih, ambil template yang cakep, download, terus kita kerjain di PPT gitu, bisa nggak tuh? Oh, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kalau dari Canva ke PPT nggak bisa. Harus. Bisa. Ada aplikasi yang lain tuh, saya lupa namanya. Biasanya kalau presentasi tinggal cari template-nya di sana. Bisa kemudian di sini, tapi kerjain di PPT gitu. Bisa. Ini dari Canva, ini bisa. Sorry. Bisa. Ini bisa, nanti kita milihnya PPTX. Cuman kayak apa ya, kalau nggak salah elemen atau beberapa yang font gitu, ada yang nggak bisa ditampilin di PowerPoint, Bu. Jadi kalau fontnya nggak bisa di PowerPoint, itu nanti dia jadi kalau nggak salah kotak-kotak gitu. Karena kan lebih banyak pilihan font di Canva dibandingkan di PowerPoint. Gitu. Bisa di PowerPoint bisa, sorry. Tapi dia terbatas itunya, fontnya. Kalau kita copy dari grafik di Excel, terus masukin ke sini gitu juga caranya biasa aja, copy paste langsung paste di sini gitu ya. Kalau di PPT kan begitu, kalau di sini sama atau enggak? Oh iya. Kalau grafik dari Excel ya, tuh kayaknya dia belum bisa deh kalau ngambil grafik dari Excel. Tunggu ya, kita coba. Kayak ngelink, kalau di PPT kan bisa ngelink, kita klik edit ngelink, langsung iya. grafik di Excel langsung. Kalau di sini bisa seperti kayaknya belum deh, Bu. Untuk itu belum deh. Jadi dia nih Canva ini bertahap update-nya dan dia baru dipresentasi intinya. Untuk data-data kayak Excel-nya itu dia belum ada. Sama kalau misalnya tadi kan bikin di sini, bikin di Canva, edit di Canva. Misal kita dapat dari temen nih, kayak tadi hasil yang tadi kakak buat itu, misalnya kasih ke saya, ternyata saya, ada yang kurang nih, ini gini. Kasihnya kan via ini ya, JPG di WhatsApp misalnya ya. Terus saya upload ke Canva gini, saya edit gitu, bisa nggak? Jadi dapat data dari kakak, udah hasil, saya masukin sini, saya mau edit nih, tambahin ini, tambahin itu gitu, bisa nggak Kak? Bukan create dari awal di Canva gitu. Oh ya, saya paham maksudnya. Sebenarnya bisa, cuman nanti kalau kita dari JPG kemudian kita edit itu biasanya ya ada kurangnya. Kalau misalkan masih mau diedit, dan yang memberikan gambar ini dia menggunakan Canva juga editingnya, itu mending kita pakai link, dikasih link Canva-nya. Jadi sharing link Canva. Jadi saat kita share nih, kita nggak download, tapi kita share-nya ini
collaboration link. Jadi di sini kita klik on ini, kemudian kita klik anyone with the link. Ini bisa edit. Ya. Cuman kalau teman-teman edit begini, kirim ke teman, kemudian kita copy nih ya, kita copy ke linknya terus kita kasih ke teman. Ini desain awal itu akan berantakan kalau dia acak-acak. Supaya nggak berantakan, teman-teman, dan kita punya desain mentahan awalnya ya, yang sebelum diedit-edit, itu teman-teman share-nya, tunggu, kita klik di mana ya ini ya, dalam bentuk link template, sebentar ya, mana nih, ada nggak di sini? Saya lupa posisinya di mana. Oh nggak nyampe bawah. Nah ini template link, kliknya template link. Di copy, nanti kasih ke temennya. Nanti kalau kita share-nya dalam bentuk template link, template kita yang pertama, desain kita yang pertama, ini nggak berantakan. Gitu. Ya, nggak berantakan. Jadi nanti yang diedit itu adalah yang template-nya. Gitu. Kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ini Mbak Eka, kita udah sampai jam 9 lewat nih. Ini kita waktunya sampai jam berapa, Mbak Eka? Insya Allah. Enaknya ini masih. Baik, mungkin ini ya kali untuk closing satu pertanyaan lagi kali ya sampai jam 9:30 ya Mbak Sifah, biar Oke, ya boleh. lebih enak gitu. Maaf ya, Kayaknya ini sudah teman-teman lagi pada semangat ini ya buat iya benar. pengen Masya bikin Allah. presentasi. Silahkan Mbak Sifah. Ya boleh, Maaf sebelumnya tadi yang bertanya dari beberapa yang bertanya nanti boleh japri saya, dan untuk kalau misal ada satu orang bertanya dua berarti cukup satu aja ya ininya. Maksudnya infonya, karena kita hanya bisa memberikan door prize satu orang satu door prize. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Siva. Oke, siap. Ya, teman-teman masih ada lagi nih, satu atau dua orang penanya lagi. Maksimal 10 ya Mbak Siva ya. Tadi udah berapa yang bertanya ya? Udah Berapa 6 tadi orang ya? Berarti 3 Ya. pertanyaan lagi boleh. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Oke, lagi serius nih. Untuk poster. Iya lagi serius. Yang mau ditanya tuh apa? Habis banyak banget. Banyak banget ya, saking bingungnya gitu ya. Wah ini baru banget gitu buat saya, gitu kali ya Mbak ya. Jadi saya bingung mulai dari mana nih gitu. Masya Allah, ya. Nih, kalau untuk poster ya, tentuin dulu ukurannya berapa. Ya, ini tadi ada yang nanya nih di kolom komentar untuk poster. Untuk poster itu tuh tentukan ukurannya berapa, kemudian nanti ininya ya, kita di bagian apa namanya? Bagian depan ini create design. Nah, teman-teman isi deh ininya custom size, klik custom size. Isi berapa ukurannya, misalkan posternya ukuran, mau bikin poster ukuran berapa ya kalau poster itu biasanya? Misalnya bikin misalnya untuk FB atau promo di Instagram untuk bisnis. Oh, untuk ini, untuk Facebook ataupun Instagram. Iya. Bukan poster yang di itu ya. Bukan poster yang poster gitu, aduh itu A3 itu ya, ukuran A3. Nah, kalau buat Facebook ataupun Instagram, kalau mau untuk gampang, flyer apalah istilahnya. Promosi ya, desain promosi gitu maksudnya. Ya, promosi. Nah, ini kita klik sosial media. Klik sosial media dan kemudian di sini ada ini ya, ada macam-macam nih. Ada Instagram post, Instagram story, ada Facebook. Nah, ini teman-teman bisa gunakan yang ada. Ini harusnya ada ini nih. Mana sih yang
Jadi nanti tinggal dipilih aja mau yang mana. Tinggal klik aja. Kalau mau Instagram post misalnya, tinggal Instagram Square kita pilih ya di sini. Terus template-nya pun macam-macam. Kalau misalnya buat promosi produk ya, kita klik aja di template-nya, produk promotion atau produk display. Nah, ini tinggal pilih deh teman-teman mau yang mana. Ini kebanyakan skincare ya. Misalnya mau yang baju itu bisa ya, produk fashion produk gitu. Nah, ini nanti ada template-nya kita gunakan bisa ya. Misalkan kita mau gunakan yang mana nih? Misalkan yang ini. Nah, ini fotonya nanti Kalau tinggal video bisa juga ya? ya. Kalau pakai video juga bisa ya? Pakai video bisa juga. Bisa, mau pakai video bisa. Cuman kalau video saran saya pakai ukurannya yang ukuran reels ya, jangan yang ini, yang kotak. Kenapa? Karena nanti itu ngaruh ketika kita upload di Instagram gitu ya. Kalau misalkan kita kasih video di sini, padahal bentuknya kontak, dia akan otomatis menjadi reels. Nah, ketika otomatis menjadi reels, tapi ukurannya dia kotak, akan ada warna hitam di atas dan di bagian bawahnya. Jadi kurang cakep gitu. Iya, betul. Kalau misalkan Iya, betul. mau buat reels ya atau buat video, kalau saran saya langsung tadi kayak kita ke mobile video. Ya, gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan desain yang kita inginkan, dengan kebutuhan kita bagaimana. Gitu, teman-teman. Di menunya Nanti di kalau mana? ya, Menunya di apanya? mana? Yang video Menu Canva. video, kalau video ini, kalau misalkan tadi di Instagram itu bisa ini yang Instagram Reel, nih bisa pakai ini. Ya, bisa Oh, pakai Instagram Reel. Atau bisa juga kalau nggak di Instagram Reel itu adalah mobile video. Itu. Ini buat Reels, buat TikTok, buat YouTube Short ataupun Reels Facebook. Reels Facebook, Reels Instagram, buat TikTok, buat short video, YouTube. Kalau untuk YouTube yang biasa itu pakai yang ini. Bedanya gitu. Ya, pakai yang ininya. Mobile video sama video biasa. Kayak gitu. Ya. Kalau pakai yang kita maksain mau buat Reel Instagram pakai ini ataupun video TikTok pakai yang ini, jadi kurang cakep aja, atas bawahnya ada hitamnya. Jadi kurang estetik gitu. Kalaupun teman-teman ya nggak apa-apa lah, ya udah gitu. Tapi memang peruntukannya kalau misalkan Reels, TikTok, YouTube Short itu pakai ini, mobile video. Gitu. Mana? Ada lagi? Boleh banget DM ke IG ya. Ayo, mumpung lagi ada masternya nih yang mau nanya, silakan. Kak Syifa tadi pas yang pilihan sosial media, saya lihat itu pas udah ada pilihannya tuh ya, buat Insta Story ada, untuk Reels ada, itu bisa dari situ ya? Bisa ya, kita bisa klik di sini. Mau klik aja. Misalkan mau di Facebook, di sini ada Facebook video juga ada ya. Di sini kalau mau Facebook juga ada yang apa sih namanya tuh? Facebook covernya juga bisa ada ya, cover untuk Facebooknya. Instagram ada. Di sini adanya Instagram, Facebook, sama LinkedIn. Nah, misalkan mau Reels gitu, Instagram Reels, kita klik aja Instagram Reels. Nanti bisa kita sesuaikan ya, template-nya mau pakai template juga bisa. Nanti kalau mau pakai template kita bisa pilih di sini mau yang mana. Nanti bisa kita sesuaikan. Ya, nih. Kalau Reels seperti ini, misalkan nih, kita klik aja. Kan mau yang mana nih? Apply semua. Kita klik. Nah, ini ada ininya ya. Nih, coba kita ini yang udah jadi dari dia, bisa kita ganti gambarnya, bisa juga ganti tulisannya.
Nanti kan hasilnya seperti ini. Tuh, ini adalah template Instagram Reels. Ya. Ini bisa kita ganti sesuai produk kita, bisa kita ganti gambar-gambar kita. Misalkan nih, kalau ini kan apa nih, tips bagaimana ini ya menghias atau menginikan apa namanya ini elevate bathroom kamar mandi ya. Kita mau ganti gitu misalnya dengan tips menyimpan bumbu dapur atau tips menyimpan baju gitu ya. Ini bisa kita ubah. Tergantung ini ya. Nanti gambarnya bisa kita ubah juga. Kalau tulisannya mau sesuai yang ini juga nggak masalah, tinggal kita ganti gambar aja. Jadi lebih mudah. Kayak gitu. Kak mau nanya, tapi bisa tambah suara ya? Bisa Kak, kita bisa tambah suara. Suara itu tapi suaranya dari kalau saya pribadi, suara itu biasanya saya tambahkan ketika mau diupload di Instagram ataupun TikTok. Jadi menggunakan sound dari media sosialnya itu. Biar apa? Untuk menambahkan ini ya, engagementnya juga. Karena kalau misalkan dari Canva, itu yang tadi saya bilang terbatas. Ya, soundnya terbatas dan kebanyakan pro. Gitu. Kalau saya biasanya memilih untuk di Canva-nya nggak usah pakai suara, nanti suaranya disesuainya di Instagram. Kayak gitu. Kak, saya belum pernah coba. Tidak ada AI juga ya di Canva ya? Ada. Beberapa AI-nya ada. Cuman yang paling sering digunakan tuh yang ini apa? Magic Write. Ini. Jadi kita bisa brainstorming sama apa namanya? Saran-saran dari AI-nya. Misalkan ini sekalian ya, kita klik-klik, kita klik AI ininya, dokumennya di sini, kita klik tanda tambahnya, klik Magic Write. Ini bisa untuk pengguna free bisa menggunakannya, tapi cuma 20 kali. Jadi cuma bisa 20 kali kalau free. Misalkan di sini apa ya? Ide konten. Caption atau untuk jualan, misalkan ide konten untuk jualan baju anak, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kita generate. Kita klik. Nah, tunggu deh. Nah, di sini ide konten. Nah, di sini ada ininya ya. Apa namanya? Jawabannya. Ini dia nggak salah nih, ide konten begini. Ya namanya mesin ya. Kali ini ide konten biasanya ini harus poin nih biasanya, misalkan kontennya ini. Kalau ini kayaknya dia lebih konten storytellingnya nih. Misalnya apa lagi? Caption untuk jualan mukena premium gitu ya, berbahan apa misalkan silk gitu aja. Tapi ada beberapa yang nggak bisa dia kerjain, kayak misalkan kesehatan gitu-gitu dia nggak mau ya. Nah ini ya, ini misalkan ini ada caption, jadi Canva bisa bantu seperti itu, kayak gitu. Nah, ini udah semakin jauh nih, makin ngulik ya teman-teman. Jadi semakin jauh nih kenalan nama Canva-nya nih. Monggo, ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Itu Kak, tadi kan yang kita upload produk kita untuk yang Instagram. Terus untuk yang videonya kan kita tadi pilih di gambar di situ. Terus untuk kita upload gambar kita lewat apa tuh Kak tadi? Upload gambar, upload ke Canva-nya. Ganti fotonya tuh ganti foto produk kita seperti itu. Oke, bentar ya. Nggak bisa ya, harus pakai HP. Sorry, ntar dulu. Nah, ini ke bagian upload ini. Klik bagian upload ya. Kalau di bagian di handphone tuh ada di bagian bawah. Klik upload an image or video. Nanti dia masuk ke mana teman-teman biasanya ada di mana. Misalnya ada di download. Nah, ini ya.
Misalkan ini fotonya, ini kita klik open. Kita tungguin. Masuk dia di Canva. Jadi tinggal kita gunakan di template-nya. Nah ya, misalnya. Oh, misalkan yang di sini nih. Ini kita refresh dulu. Nah, ini sebentar. Upload. Nah, ini kita ganti. Kita bisa geser, jadi klik fotonya, kita arahin ke bagian frame-nya, kita geser kayak gitu. Kita Bayu udah bulat kayak kalau nggak kita lagi aja. Oh, ada lagi yang mau bertanya? Betul ya? Dua orang lagi ya berarti ya? Ya. Aku sampai isi 4 bulan anak turun lumayan. Iya sih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Baik, Bertanya lagi nggak? masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin nanti kita next ini yang Mbak Siva ya, pelatihan apa? Instagram ya, tampilan Instagram supaya tampilannya bagus gitu ya. Boleh ya Mbak Siva seperti sebelumnya kita pelatihan itu lagi. Sepertinya menarik kalau untuk tampilan Instagram ya. Biar kalau buka Instagram enak gitu. Ya, boleh. Boleh. Baik, apa masih ada yang mau bertanya? Masih Aku ada kayak tinggal mau 3 bertanya? menit lagi. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Mbak Siva ya? Ya, kayaknya bisa ditutup nih Mbak Eka kayaknya ya. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Siva untuk paparannya. Semoga dengan adanya pelatihan ini teman-teman bisa ini ya banyak ilmu, terus kayaknya setelah ini bakalan banyak edit-edit di Canva deh Mbak Siva. Nah menarik ya, bisa edit apa aja gitu di Canva. Bisa masukin video, bisa masukin suara gitu kan dan yang lainnya tuh. Mungkin next kita bikin pelatihan Canva yang lebih menarik gitu ya Mbak Siva ya, yang lebih greget gitu ya biar makin semangat, dan nanti bisa juga yang sudah pelatihan ini bisa store juga ya Mbak Siva ya di grup pelatihan. Jadi nanti Mbak Siva bisa ngelihat ternyata pelatihan malam ini berhasil. Iya, siap. Boleh Mbak. Nanti add aja saya. Oh iya, siap, betul. Harus. Jadi nanti bisa share hasil dari ininya ya. Hasil dari pelatihannya malam ini. Jadi jangan sampai pelatihan malam ini sia-sia karena kan berbayar ya. Jadi harus dimanfaatkan dengan
Baik, untuk penanya tadi yang tadi bertanya bisa japri saya atau bisa di-share di grup siapa aja, nanti insya Allah akan ada door prize dari kita. Dan jangan lupa isi link absensinya sesuai nama lengkap ya, karena kan nanti mau dibikinin sertifikatnya. Baik, sebelum kita menutup agenda kita malam hari ini, baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, sebelum kita keluar, nanti kalau bisa yang upload di Instagram atau story-nya, jangan lupa tag kita di Odots Kabupaten Bogor dan Mbak Nur Asifa ya. Dan nanti caption yang menarik insya Allah akan dapat door prize juga. Masya Allah. Bertabur door prize. Insya Allah kita bertabur door prize ini Mbak Siva malam ini karena menarik sekali untuk pelatihannya. Semoga next kita bisa ketemu lagi Mbak Siva di agenda selanjutnya seperti Instagram dan yang lainnya. Kami dari pengurus Odots Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang kurang tepat karena kebetulan saya di sini hari ini jadi MC dadakan menggantikan teman kepengurusan yang nggak bisa gitu. Terus mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di next agenda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak.